Oke, selamat siang semua. Terima kasih sudah bergabung bersama saya Abdul dari Terazu. Sekarang saya bersama dengan Bapak Ignatius Charles Angli Warman selaku Ketua Kadin Manggarai Barat. Selamat siang, Pak. Selamat siang Pak Abdul, salam sehat selalu. Ya, salam sehat, Pak. Pak, menarik soal topik kali ini, Pak, terkait minggu lalu dari Kadin Manggarai Barat kan sempat melakukan program sosialisasi digitalisasi kapal wisata, Pak. Ya, ya Pak. Ya, sebelum lebih dalam soal itu, Pak, dari pemerintahan Pak Jokowi sendiri kan sudah menetapkan bahwasanya Labuan Bajo itu kan sebagai destinasi wisata super prioritas, Pak. Nah, itu Betul, dampak betul. ekonominya apakah sudah terasa, Pak? Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Abdul. Saya ingin menyapa sahabat-sahabat Transgo News semua yang ada. Salam, apa kabar? Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan juga kemarin kita memperingati hari kelahiran Pancasila. Semoga kita selalu diberkati dan selalu Indonesia tetap jaya. Jadi apa dampaknya dari Labuan Bajo ditentukan ya oleh Presiden Jokowi sebagai daerah super prioritas premium. Nah ini sangat luar biasa Pak sebenarnya. Jadi dampaknya pastinya akan menambah pendapatan asli bagi masyarakat. Nah pada tahun 2019 itu Bapak Jokowi kunjungan ke Labuan Bajo dan melakukan rapat bersama dengan beberapa menteri ya yang ada dan dari gubernur dan bupati yang ada di Manggarai Barat menetapkan Labuan Bajo ada beberapa yang akan dikembangkan. Nah, tetapi tahun 2020 kita sempat mengalami pandemi Covid ya. Tetapi semua pekerjaan yang dilakukan semuanya berhasil ya, semuanya sudah mulai ada banyak perubahan begitu. Nah dampaknya yang pertama bahwa pastinya nanti dengan sudah dibangun bangunan-bangunan dan sudah ditetapkan Labuan Bajo super prioritas premium, nah itu pasti akan ada nanti kunjungan turis ya, wisatawan, berdampak sekali kepada petani, baik tanaman sayurnya, buahnya, dan juga nanti ada pembangunan hotel-hotel dan perekonomian akan meningkat. Banyak sih Pak yang akan meningkat. Tapi ini kita baru mulai dari proses pemulihan ekonomi. Dan Indonesia telah menandatangani kegiatan G20 ya dan B20 dan Labuan Bajo ada kurang lebih 11 kegiatannya Pak. Gitu. Ya, di tahun 2022 dan tahun 2023 akan ada ASEAN Summit. Nah, ini akan berjenjang terus ya. Oke Pak. Baik, artinya dari pemerintah sudah menyiapkan Labuan Bajo juga untuk persiapan G20 ya, Pak? Siap. Baik. Selama ketika dari pemerintah Jokowi sudah menetapkan sebagai destinasi wisata super itu kan banyak infrastruktur Pak yang dibangun. Apa saja Pak yang sudah dibangun Pak? Jadi saya melihat ya, pertama ada permintaan Bapak Jokowi kepada Labuan Bajo sebagai destinasi super premium. Yang pertama, bagaimana sedapat mungkin pembangunan itu masyarakat lokal dilibatkan, akan bekerja bagaimana meningkatkan SDM, dan masyarakat lokal juga harus menikmati atas pembangunan yang telah dilakukan. Nah, nanti apa saja yang dibangun, yaitu 5 zona yang harus ditata, yaitu melalui penataan, ada namanya Bukit Pramuka, Bukit Air, terus bagaimana pelabuhan Peti Kemas yang akan dibangun, dan pelabuhan yang existing yang lama itu akan menjadi khusus pelabuhan pariwisata. Dan sekarang sudah jadi dan disebut dengan waterfront city.
Jadi ada beberapa zona ya. Terus kemudian kawasan marina, ya tadi yang saya sebutkan bahwa akan ada waterfront city, terus penataan di Kampung Ujung untuk kuliner-kuliner begitu. Nah, jadi yang kita melihat bahwa pelabuhan itu dari pelabuhan yang tadi pelabuhan ada pelabuhan pariwisata, kontainer, pelabuhan pera dan segala macam yang ada di pelabuhan existing yang pertama, sehingga khusus pelabuhan yang existing ini akan menjadi pelabuhan untuk kapal-kapal pariwisata. Dan kemudian dibangun pelabuhan namanya Pelabuhan Waiklambu Multipurpose khusus untuk logistik, yaitu kontainer dan kapal-kapal curah dan kapal-kapal curah kering, curah cair, dan lain-lain. Dan juga dengan pembangunan ini disoroti juga bagaimana tentang sampah. Yang ketiga soal sampah. Nah, ini akan bekerja dengan Dinas Lingkungan Hidup, membangun juga ya. Dan juga yang keempat pelabuhan multifungsi tadi. Terus yang kelima membangun kebun bibit, begitu Pak. Dengan produksi 5-7 juta bibit pohon. Yang keenam infrastruktur ditingkatkan. Nah, jadi semua pembangunan baik trotoar, jalan, dan ke depan ini lagi dalam pengerjaan untuk pembangunan di Tanamori, di Golomori ya, itu akan dibangun untuk persiapan ASEAN Summit, kurang lebih dari Labuan Bajo 30 menit. Kalau nanti sudah jadi dan jalan sudah baik semua, ya bisa 10 menit atau 20 menit lah. Gitu. Baik. Artinya dari beberapa infrastruktur yang sudah direncanakan, mana yang masih dalam proses pembangunan dan apa saja yang belum, Pak? Kalau kita lihat di 2020 sudah hampir selesai semua, Pak. Jadi ini sudah 2022. Jadi sebenarnya 2020 pelabuhan itu sudah selesai. Waterfront di 2021 ya Desember sebenarnya itu. Nah, jadi semua sudah selesai, Pak. Baik. Pak, menyambung soal kunjungan wisata itu, Pak, yang disampaikan dari Pak Charles, itu 5 tahun terakhir ketika dari Pak Jokowi menetapkan sebagai destinasi wisata super, peningkatan tiap tahunnya seperti apa, Pak? Dan sampai hari ini, Pak? Terakhir hasil data yang kami dapat dalam beberapa bulan ini kurang lebih sudah 40.000 kunjungan wisata, Pak, dalam beberapa bulan ya. Jadi kami tidak melihat di tahun 2019, kalau tahun 2019 tinggi sekali, sampai jutaan lebih. Nah, tetapi di bulan kemarin pada waktu 2022 Januari, Februari, dan sekarang memasuki bulan Juni, itu per bulan Mei kurang lebih 30.000 lebih sudah kunjungan wisatawan. Jadi pasti akan meningkat. Gimana Pak Abdul? Ya, proporsi antara wisata domestik dengan asing, Pak. Sekarang sudah mulai ada peningkatan. Kurang lebih kemarin itu ada 1.770 lebih dari data dari Dinas Pariwisata, dan asing itu kurang lebih ada 35%. Gitu, Pak. Jadi kita melihat dari data yang masuk ke Taman Nasional Komodo, ke Pulau Komodo, dan daerah-daerah di sekitar Pulau Komodo. Artinya dominan masih dari domestik ya, Pak? Jadi dari tahun 2020 saja pada saat COVID sudah ada perbaikan ya, COVID sudah mulai ada PPKM, pembatasan ini tetap dibuka untuk penerbangan domestik, itu juga ada peningkatan. Iya, artinya dari kunjungan wisata itu dominan kontribusinya terbesar dari wisatawan domestik ya, Pak? Ya, untuk saat ini masih wisatawan domestik. Ya, target khusus untuk kurang lebih 75% sampai 80%. Ya. Ya, target khusus untuk wisata asing, Pak, karena tahun ini kan sudah
ibaratnya sudah normal kembali gitu kan. Beberapa sudah membuka penerbangan gitu. Eh, jadi memang sebenarnya Indonesia ini kan Bapak Presiden kita sudah menandatangani kegiatan G20 ya, ya G20. Nah ini kemarin barusan Kadin juga telah mengundang beberapa investor di Amerika dan Kanada untuk datang berinvestasi di Labuan Bajo. Nah jadi sebenarnya sudah mulai ada grafik penambahan pariwisata. Nah, terkait juga soal wisata yang mancanegara. Nah, ini mereka mulai dari jadi transit ya, mulai dari Bali gitu. Jadi wisatawan karena event-event G20 ini kan banyak kan di Pulau Bali. Jadi setelah mereka ke Bali, mereka mau jalan-jalan ke Labuan Bajo dan turis-turis dari Eropa, dari Asia juga ada beberapa, karena China kan sekarang lagi dalam proses ya down ya. Kalau dari wisata mancanegara sendiri Pak, dominan dari negara mana saja Pak? Kalau kami lihat sekarang yang sudah mulai membuka tentang tentang apa namanya untuk kesehatan, sudah mulai pemulihan baik dan segala macam, sudah protokol kesehatannya sudah mulai bagus, ya kebanyakan dari Eropa dan Australia, Amerika juga tapi kurang. Kalau melihat Kadin Manggarai Barat sendiri Pak, perannya sejauh apa Pak untuk mendukung wisata di Labuan Bajo Pak? Ya jadi kami ini kan Kadin ini kan induk organisasi ya induk organisasi pengusaha yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987. Nah, siapa sih anggota kami? Ya banyak-banyak pelaku pariwisata. Jadi dan juga apa peranan kami? Sebenarnya ini Bapak Presiden pun di Kepres 121 tahun 2022 sudah menyampaikan bahwa Kadin sebagai bagian dari side event untuk persiapan G20, begitu Pak. Nah, apa kegiatan-kegiatan kita bisa berkolaborasi bersama teman-teman, baik dari pelaku travel agent, baik dari pelaku kapal wisata, baik pelaku dari angkutan darat, baik pelaku dari logistik, nah dan hotel, restoran. Nah, kita semua bekerja keras, kita melakukan menyampaikan tentang kondisi Labuan Bajo dan juga bekerja keras juga dengan Kadin yang di luar negeri ya, karena di sana ada Chamber of Commerce. Jadi kami mengajak mereka untuk ayo mari datang ke Labuan Bajo liburan, dan ini merupakan destinasi super prioritas dan hanya ada satu-satunya di dunia, ada Komodo, begitulah Pak. Setidaknya dengan begitu, tetapi itu kita membangun komunikasi yang baik. Karena masing-masing dari teman-teman pelaku usaha ini mempunyai network, dan memang mereka ini sebenarnya sudah punya program dari dari kunjungan pariwisata. Tapi dikarenakan ada pandemi COVID, tertunda gitu loh Pak. Oke. Nah, salah satu program kami mendukung pariwisata lagi, yaitu tentang bagaimana menerapkan sinergisitas tentang kapal-kapal pariwisata masuk dalam menggunakan GPS, begitu Pak, supaya terintegrasi dan juga dapat mengetahui secara real time kondisi geofence-nya di mana dan lain-lain, begitu Pak. Ya. Baik, baik. Itu yang Pak Charles maksud itu yang dilakukan minggu lalu ya, Pak? Yang bekerja sama, kalau nggak salah, dengan Isigo Indonesia ya, Pak? Itu bisa dijelaskan lebih detail, Pak? Betul. Gimana, sorry, suaranya Pak? Iya, terkait digitalisasi atau sosialisasi yang minggu lalu dilakukan itu mungkin bisa didetailkan lagi, Pak. Itu kerjasamanya dalam bentuk apa gitu? Jadi kerjasama kami Kadin mengundang
perusahaan Izigo GPS yang sudah merupakan perusahaan GPS yang ada di Indonesia ya, yang banyak membantu pengusaha-pengusaha baik dari kendaraan, dari company-company, bahkan juga sudah pernah bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan kepolisian dan perusahaan-perusahaan lain. Nah, kami melihat bahwa salah satu tentang arus, jadi bukan hanya arus darat, tetapi bukan hanya angkutan darat, tapi juga di sini ada angkutan pariwisata. Nah, yang biasa kita teman-teman menggunakan kapal-kapal pariwisata yaitu pinisi ya, dan kapal-kapal lain yang ada di laut, supaya bisa terintegrasi, bisa juga membantu teman-teman pengusaha kapal bagaimana keberadaan kapal yang pertama, bila mana terjadi problem atau masalah dengan menggunakan GPS dan terkoordinasi, terintegrasi secara digitalisasi. Nah, ini ada namanya panic button begitu Pak. Sehingga kalau ada terjadi problem di laut terhadap kapal, kapten kapal atau yang ada di dalam kapal bisa melakukan action, yaitu ada nanti dalam satu fasilitasnya yang digunakan Izigo itu bisa menekan panic button, sehingga nanti bisa diketahui oleh pemilik kapal, atau nanti kita akan bekerja sama dengan Kesah Bandaran KSOP, dengan Basarnas, dengan Kepolisian Laut, ya, Polair, dengan Angkatan Laut, dan tim-tim yang ada di Pelabuhan Labuan Bajo. Jadi untuk juga mendukung tentang keamanan, kenyamanan, keselamatan di pariwisata. Mungkin itu sih Pak yang kita mengundang Izigo GPS-nya untuk membantu teman-teman pelaku pariwisata, khususnya pengusaha kapal pariwisata. Ya. Artinya waktu penandatangan itu juga dari pemilik kapal turut hadir dan untuk disosialisasikan gitu Pak ya? Iya Pak, jadi ceritanya setelah Kadin mengundang Izigo, ya, kita berkoordinasi dengan otoritas Sabandar, dan sebenarnya di aturan Permenhub itu wajib digunakan sistem seperti namanya AIS. Tetapi karena AIS ini ya dari segi harga mungkin agak mahal. Tetapi untuk kapal-kapal wisata ini yang di bawah 35 GT atau di atas 35 GT bisa membantu mereka. Nah, karena bisa langsung mengetahui titik koordinat kapal. Kapal itu bergerak kemana, dan itu terikot kurang lebih bisa 1 tahun, ya. Dan dia juga bisa masuk umpama wilayah di Pulau Padar. Nah, kemarin juga dari TNK juga kami mengundang. Jadi Kadin mengundang mitra Pak. Yang pertama pengusaha pariwisata, baik dari Askawi, ada Jangkar, ada Gawisri, ada Dok, dan pengusaha-pengusaha kapal yang lain. Yang kedua, Kadin juga karena tuan rumah adalah KSOP, ya, karena kita melakukan kegiatan sosialisasi itu di wilayah di Waterfront City, dan puji Tuhan bahwa perdana kami yang melakukan kegiatan untuk sosialisasi ya di gedungnya di Waterfront City, dan juga kami juga mengundang dari TNK, Basarnas, terus mengundang Kasatpam OVID ya, Objek Vital dari kepolisian, Angkatan Laut dan Lana Labuan Bajo, dan juga angkutan darat dan teman-teman media. Semuanya responnya luar biasa Pak. Dan saat itu setelah kita sudah melakukan sosialisasi, banyak yang lebih dari teman-teman pelaku pariwisata, mereka sangat dibantu. Dan juga dari segi teman-teman mitra kita bagian keamanan, mereka sangat dibantu. Bahkan menceritakan sangat detail, bagaimana kalau umpama kapal ini ada masalah, terus bagaimana umpama kapal ini dalam beberapa menit
bisa diketahui. Nah, padahal sebenarnya bukan pakai menit. Jadi kapal itu ada di mana, koordinatnya udah kita tahu gitu. Karena menggunakan jaringan GSM. Nah, provider. Jadi di situ juga bila mana tim terpadu, namanya tim terpadu untuk melakukan penyelamatan. Nah, sehingga nanti sudah disampaikan, Pak, bisa nggak ada monitor nanti biar kita bisa semua bisa amati, Pak. Kalau Bapak bisa bayangkan imajinasi begini ya. Ini satu layar gede itu ada kurang lebih di Labuan Bajo ada 800-an. Itu terintegrasi. Jadi kalau memang kapal yang berangkat ini atau kapal yang ada ini kalau kita sudah ngomong terintegrasi ya Pak ya, itu kan keinginan supaya membantu tentang Labuan Bajo prioritas premium, keamanan, kenyamanan, keselamatan. Jadi pada waktu kapal ini ada berlayar dan ada kapal yang masuk tidak dipantau atau mereka tidak melapor, atau pada waktu izin berlayarnya hanya ke Pulau Komodo tapi dia pergi ke tempat lain, nah itu sangat dibantu. Terus ada permintaan dari TNK, Taman Nasional Komodo, Pak, kami juga punya program namanya carrying capacity. Bagaimana supaya jangan terlalu banyak hari ini kunjungan ke pulau ini, jangan terlalu banyak wisatawan datang ke tempat ini, gitu. Nah, sehingga di situ pun bisa terikot dan juga di situ pun bisa mengetahui keberadaan kapal. Nah, yang penting sekali ini Pak sebenarnya, ada juga pelaku budaya ya, pelaku wisata, terus pemerhati masyarakat khusus sampah. Jadi dia mengatakan, Pak, bagaimana Pak kalau umpama sering ini kan, mohon maaf ini, ya kita sebut oknum sebenarnya. Sampah-sampah itu ada di pinggir-pinggir dermaga, di pelabuhan begitu. Nah bagaimana Pak? Kami ini capek tiap kali ada sampah, dan juga teman-teman dari Syahbandar juga mengatakan, Pak, kami juga ini akhirnya gara-gara ada sampah, ada yang iseng foto, kirim. Nah Labuan Bajo ini kan sudah priority ya. Jadi kalau ada begini, kami sibuk Pak untuk membersihkan. Saya bilang, Pak, kalau sudah pasang GPS kapal itu, waktu kapal itu unloading atau loading ya, turunkan penumpang, kapal ini kan masuk di wilayahnya. Nah, kita bisa tahu di jam ini atau di hari ini berapa kapal yang masuk ke wilayah itu. Ya toh, betul ya Pak Abdul ya? Nah, sehingga apabila ada oknum yang membuang sampah sembarangan, ini tinggal dipanggil aja dan dilihat jam berapa mereka masuk. Nah, jadi sangat membantu Pak sebenarnya. Dan keberikut juga terkait juga dari Basarnas sih lebih banyak kemarin bertanya. Dan setelah itu EasyGo juga akan nanti membantu connection ya dengan manifest, dengan sehingga dengan nanti sudah in our partner dengan sistem digitalisasi, apalagi kemarin barusan ada acara di Bali, Indonesia juga sudah mulai mendapat penghargaan khusus bagian kemarin acara ya teknologi itu di Bali, dan kita juga ada beberapa yang mendapat penghargaan. Saya yakin dengan kolaborasi Kadin bersama EasyGo GPS ini dapat membantu teman-teman pelaku kapal, dan juga akan mengetahui, pemerintah juga bisa tahu berapa sih kunjungan kapal, berapa sih penumpang yang naik, berapa sih kunjungan gitu Pak. Jadi luar biasa, sangat membantu sekali. Ya mudah-mudahan dengan ada kolaborasi yang baik ini akan membantu mengerebar. Ya, begitu Pak. Total hari ini populasi kapal wisata di sana ada berapa Pak? Dari data dari KSOP kelas 3 Labuan Bajo, KSOP kelas 3 ya Labuan Bajo, itu ada kurang lebih 800-an lebih Pak. 800. Dengan beberapa BP. Ya. Mudah-mudahan itu sudah terdata semua. Kita nggak tahu lagi kalau ada kapal yang datang lagi karena Labuan Bajo sudah rame dari daerah mana dah. Tapi setelah mereka datang, ya pasti mereka akan melapor dan mereka mengurus izin, tanda daftar usaha, perusahaan atau apalah
Ya seperti itu gitu. Dan selama ini monitoring kapal yang dilakukan masih manual gitu Pak? Atau gimana Pak? Jadi sebenarnya kapal itu kan ada dua ya Pak ya. Dia menggunakan AIS dan wajib dia menggunakan radio VHF. Oke. Kalau biasa kita tahu channel 16. Nah itu harus wajib. Nah tapi kalau hanya radio, kalau AIS itu dia hanya memantau clearance kapal. Jadi kapal itu sebelum masuk ke port tujuan, kita sudah tahu. Tapi tidak bisa kita mengetahui seperti yang sistem tadi kita bilang itu Pak. Begitu. Tidak ada panic button. Dia juga pemilik kapal juga tidak bisa melihat berapa kegerakan kapal, masuk di pulau mana ada geofence-nya. Nah, terus kita juga bisa mengetahui berapa penggunaan BBM-nya. Nah, ini kan hanya kurang lebih lah ya, tidak terlalu akurat banget juga, tetapi setidaknya kita bisa prediksi. Tapi kalau AIS ini kan enggak, dia hanya mengetahui kan dia punya satelit dan dia langsung connection dengan keperhubungan. Artinya GPS ini secara fitur melengkapi gitu ya Pak, dari kekurangan yang ada gitu Pak ya? Ya, kalau kami lihat ya Pak, kalau ini berarti kita sudah sosialisasi kemarin, berarti pertama kali yang ada di Indonesia, khusus kapal pariwisata Pak. Dan Waterfront City adalah merupakan program Bapak Presiden Jokowi yang khusus ya untuk pertama. Ini kami mendengar informasi. Tapi kalau khusus yang kapal wisata dengan menggunakan GPS dan tracker seperti ini, tracking ya, sorry bukan tracker, tracking, ini baru di Labuan Bajo karena kapalnya banyak. Ya. Pak, dari respon dari pemilik kapal sendiri, apakah tidak mempermasalahkan dari investasi teknologi nanti yang dikeluarkan, Pak? Kira-kira teknologi apa maksudnya itu, Pak? Maksudnya tentu kan dari pemilik kapal ketika menggunakan perangkat GPS ini kan mengeluarkan cost gitu. Apakah nanti sebanding dengan benefit yang didapat? Kalau saya lihat sangat, Pak. Karena kebanyakan pemilik kapal ini tidak stay di Labuan Bajo. Oke. Pemilik kapal ada di luar dari Labuan Bajo. Jadi dia bisa mengetahui keberadaan kapalnya hari ini kemana. Dia tinggal buka aplikasi. Oke. Hari ini kapal saya kemana. Kalau nanti sudah lebih terconnection, sudah terintegrasi, kolaborasi, dan digitalisasi, dan lain-lain, 4.0, ini dia bisa tahu juga hari ini berapa sih pendapatan saya, gitu. Gitu. Nah, saya ingin sampaikan, jadi teknologi yang digunakan ini namanya Global Positioning System atau GPS yang dikombinasikan dengan Global System for Mobile Communication, Pak, atau GSM. Jadi kita menggunakan GSM yang ada saat ini yaitu Telkomsel. Jadi kalau daerah-daerah di Labuan Bajo ya rata-rata sudah memang maksudnya sinyalnya ya itu cukup baik. Tapi kalau memang nanti ada di satu titik yang blind spot atau apa tidak ada ini, ya kita sampaikan, Pak Telkomsel, tolong taruh lagi towernya lah atau taruh lagi lah apalah begitu. Mungkin begitu Pak. Iya. Baik, saya dengar ini kan brand-brandnya dinamakan Komodo GPS ya Pak? Oh iya, jadi karena kata Komodo ini adanya dan merupakan satu ikon yang luar biasa bagi NTT ya. NTT ini Komodo Pak, jadi logonya NTT itu 1958 itu Komodo. Dan Labuan Bajo juga sudah masuk destinasi pariwisata super prioritas, dan ditambah Komodo juga merupakan New Seven Wonder. Kita menggunakan Komodo GPS supaya tahu, oh ini adanya di Labuan Bajo, ini adanya di Pulau Komodo gitu. Ya begini itu sih Pak. Atau mengapresiasi keberadaan Pulau Labuan Bajo dan Komodo begitu.
Baik, baik. Setelah kemarin melakukan tekan kerjasama, Pak, langkah berikut dari Kadin Manggarai Barat nanti ke depan untuk pemilik kapal apa nih, Pak? Maksudnya kerja sama apa ini, Pak? Maksudnya Setelah dengan kemarin Isigo melakukan atau konsultasi dan melakukan kerjasama dengan Isigo Nisa, langkah berikutnya setelah kemarin itu apa, Pak? Oke, jadi dengan tadi yang saya telah sampaikan bahwa nanti akan membantu teman-teman pengusaha kapal ya, dan juga membantu pemerintah, membantu masyarakat juga akan mengetahui, dan nanti akan kita dorong setelah nanti kapal-kapal sudah keamanan, kenyamanan, keselamatan. Ini yang pertama ya. Jadi betul-betul kita punya satu prinsip keamanan, kenyamanan para wisata dan keselamatan berwisata. Nah, setelah itu kita akan connection bahwa kalau sudah seperti ini, ya masing-masing dari mitra kita tadi, baik dari TNK, dari Sabadaran, terus dari kepolisian, Basarnas, laut, mereka bisa memantau langsung, itu Pak. Nanti seperti apa SOP-nya pasti dibuat. Jadi langkahnya pertama GPS-nya dipasang. Setelah itu ada kolaborasi bersama dengan menggunakan sistem tadi. Yang ketiga, bisa juga membantu pengusaha-pengusaha pariwisata. Ada khusus Alfi, kita melihat ini ada namanya logistik tourism, penyuplai logistik bagi kebutuhan kapal-kapal. Jadi kita udah tahu, oh kapal ini sebentar lagi dia udah mau balik. Jadi sebentar lagi kapal ini, ya pokoknya dengan itu bisa melihat mappingnya jelas, begitu Pak. Yang berikut juga akan ada kerjasama bersama kapal-kapal wisata tadi dengan pelaku-pelaku UMKM, sehingga produk-produk mereka itu bisa ada di setiap kapal-kapal, dan itu sangat membantu. Jadi jangan hanya melihat bahwa oh karena kapal wisata ini aja cukup. Jadi jangan bicara soal pariwisata, tapi bagaimana dampak langsungnya, yaitu kebutuhan makanan, buah, telur, daging, ikan, dan lain-lain. Karena orang yang berwisata menggunakan kapal wisata, mereka itu living on board ya namanya, mereka nginap di kapal. Ya seperti kayak hotel, sudahlah. Hotel terapung atau hotel berjalan begitu. Baik, baik. Mungkin terakhir Pak Charles, untuk closing statement atau penegasan Pak terkait pentingnya digitalisasi kapal wisata ini Pak, khususnya untuk wisata di Labuan Bajo apa Pak? Ya, jadi sekarang teknologi sudah makin canggih dan pemerintah meng-up semua ya, meng-up semua, dan programnya digitalisasi 4.0. Dengan adanya Komodo GPS ini dapat membantu teman-teman pengusaha kapal dapat mengetahui keberadaan kapal ya, dan mengetahui keberadaan kapal, posisi kapal di mana, dan juga bila mana ada masalah atau problem, mereka bisa langsung menekan panic button, begitu Pak. Dan juga harganya tidak mahal. Kalau nggak salah pada waktu sosialisasi kemarin hanya 150.000 per bulan. Jadi anggap kita beli pulsa telepon, kita menggunakan beli pulsa lah atau apalah. Jadi tidak mahal, hanya 150.000 per bulan. Ya, memang waktu kita launching kemarin sama-sama dengan Isigo itu bahwa diberikan free untuk alat ya dalam setahun. Jadi pembayaran dalam setahun free. Nah itu ada permintaan. Memang pertama kami bilang 1 minggu aja waktu dari Isigo sampaikan ya. Tapi ada permintaan khusus dari beberapa pelaku usaha, termasuk pelaku di darat, angkutan darat juga mengatakan, Pak kalau hanya 1 minggu bagaimana? Soalnya saya harus kabarkan dengan teman-teman, karena kami juga tidak mengundang banyak sekali, karena kami tetap menjaga prokes, begitu Pak. Kalau undang semua itu, waduh, penuh sekali kan ruangannya. Jadi tidak undang semua, yang mewakili atau asosiasi, atau ketua asosiasi, atau pelaku-pelaku usaha yang lain, begitu.
Nah, sehingga mereka minta, Pak, gimana kalau bisa 1 bulan. Nah, jadi saya mengharapkan semoga Kadin dapat selalu membantu teman-teman pelaku usaha yang ada di Labuan Bajo, bukan hanya pelaku pariwisata, tapi pelaku-pelaku usaha yang lain. Dan juga dampak dari Labuan Bajo prioritas premium harus berdampak bagi masyarakat-masyarakat lokal. Itu yang Presiden tetapkan dan Presiden meminta 6 poin. Langsung nomor 1-nya harus masyarakat lokal ambil bagian. Untuk itu saya juga mengatakan kepada teman-teman, ya baik pemirsa Transgo News dan sahabat-sahabat semuanya, kita sekarang sudah mulai ya tahap pemulihan ekonomi. Ayo, mari kita berpikiran positif, kita mulai berkolaborasi, sinergi, kita bekerja sama yang baik, dan ingat, jangan jadi penonton. Ya. Saya harus ambil bagian. Ya, dan statement saya yang terakhir bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana. Ya, terima kasih Pak Abdul. Salam sehat selalu. Salam buat kawan-kawan Transgo News semuanya. Dan nanti mudah-mudahan Pak, kalau tidak ada halangan kita juga mengundang lah Pak Abdul untuk lihat sekaligus di sini. Sudah pernah ke Labuan Bajo, Pak? Baik. Terima kasih waktunya Pak Charles. Sukses buat program-programnya, Pak. Ya. Selamat siang, salam sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih.